Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harusnya pertama Bu Ana ya. Bu Ana katanya. Iya, jadi ya udahlah, saya mengajukan diri. Karena begini teman-teman, ada usulnya kenapa saya mengajukan diri pertama. Saya kan masuk divisi marketing nih. Kemarin ada satu peristiwa kecil lah ya. Wira diomelin tuh Mas Wira diomelin. Karena katanya stok gambar sama stok foto dari satu kegiatan tuh kurang. Ternyata itu bukan Mas Wira yang ngambil, tapi teman-teman semua. Sehingga ketika mau diupload, Pak Dodi notice, wah ini gambarnya sedikit gitu. Dan ini nggak bener, ini nggak bener. Jadi akhirnya nggak jadi diposting. Padahal itu satu acara yang sedikit resmi ya, karena kita berhubungan dengan orang luar. Gitu lah. Ya, teman-teman, ya seperti itulah. Makanya ya udah, Pak Dodi minta, ya udah Pak Zul, tolong ya tahu teman-teman gitu, bagaimana sih sebaiknya gitu loh, biar Mas Wira juga nggak kerepotan gitu kan, stok banyak itu ya. Yang kedua, teman-teman sudah dikasih email SCH kan ya, SCH ID ya, itu kan unlimited tuh. Itu digunakan, jadi setiap habis foto simpen, mau diposting mau di apa, kirim aja ke Google Drive itu SCH gitu, yang di galerinya dihapus setelah simpan di Google Drive itu. Google Drive sendiri yang SCH, iya punya masing-masing ya. Jadi setelah habis foto teman-teman save ke Google Drive masing-masing yang SCH itu, lalu nanti ketika Mas Wira minta dokumentasi, kasih aja link itu ke Mas Wira gitu ya. Nah kemarin juga seperti itu, ditanya kenapa kok stok fotonya dikit, ya karena HP-nya penuh gitu, ternyata HP-nya penuh. Oh sebenarnya sih bisa diantisipasi ya kan gitu, bisa diantisipasi dengan menggunakan Google Drive yang SCH ID, karena itu unlimited tuh, tak terbatas. Kalau gmail.com itu kan cuma 15 giga ya, 15 giga tuh cepet tuh, ketika bikin satu video, dua video tuh udah habis gitu. Jadi gunakan itu yang SCH ID untuk simpan, biar nanti Mas Wira nggak kena tegur lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perhatikan Google Drive-nya juga gitu. Sudah berapa kapasitas yang dipakai? Use-nya sudah berapa yang sudah dipakai? Karena teman-teman fungsi dari kamera yang ada di ponsel itu sangat sangat berkaitan erat dengan jumlah foto yang disimpan, berkaitan erat dengan email, dengan pencadangan. Teman-teman pasti lihat kan, WhatsApp tuh pasti berapa minggu sekali tuh melakukan pencadangan. Nah itu tanpa kita sadari itu masuk tuh ke Gmail tuh, itu yang bikin penuh gitu ya. Jadi buka lagi di Google Drive-nya atau di email, cari pencadangan, cari mana nih yang kira-kira makan tempat besar dan gak dipakai, udah hapus saja, MP trace lagi gambarnya. Oh ini udah nggak, ini nih gambarnya udah hapus gitu ya. Itu sih teman-teman. Saya sudah sudah memberi itu di grup, jadi kira-kira itu yang akan kita bahas sebentar. Dan di bawahnya ada foto ya, foto, coba di zoom, pecah nggak belakangnya, masih kelihatan nggak orangnya di zoom? Masih kelihatan ya, masih kelihatan ya. Nah sekarang coba ya, mohon maaf, bandingkan dengan foto-foto yang teman-teman kirim gitu. Coba di zoom, pecah nggak? Pecah ya? Ya, di zoom gede kok masih. Ya, jadi gini teman-teman. Ponsel ini
meskipun ditulis 50 atau 128 megapiksel sekalipun, defaultnya bawaan pabriknya itu adalah 12 megapiksel. Ya, bawaannya itu adalah 12 megapiksel dari pabrik kasih. Ya. Terus bagaimana kok biar nggak bisa pecah? Kita setting, ubah lagi jadi 50 megapiksel. Coba di kutak-atik kameranya, pasti ada pilihan 50 megapiksel. Jadi settingnya dinaikin semua. Fine. Terus 50 megapiksel. Nah. Ya. Kalau di saya ini HP murah ya, yang saya ambil dari situ. Ini di sini defaultnya adalah 12M, 12 megapiksel. Saya foto begini nih, udah hancur tuh yang belakang tuh, udah nggak kelihatan. Makanya saya rubah nih jadi 50M. Klik 50M, artinya 50 megapiksel. Ya. Bahwa ya apa yang diberikan oleh, nah itu baru ya kelihatan 50 megapiksel. Iya, diganti aja 50 megapiksel. Ya. Nah, lalu yang kedua ya. Terus yang kedua teman-teman, biar nggak pecah, konversinya diganti 3.4. Jangan pakai yang full atau 9/16 atau 11 gitu. Defaultnya bawaan pabrik itu adalah 3.24. Ya kan, di situ kan ada full apa aja tuh? Full 1:1, 9/16 ya. Nah, kalau untuk foto pakai aja 3:4. Sorry, iya 3:4 ya. Itu diubah ke situ. Nah, 3:4. Konsekuensinya adalah teman-teman, tanpa kita sadari, teman-teman nih ketika foto, cekrek nih langsung jalan nih, ya kan? Cekrek, cekrek. Nah, itu salah. Jadi kasih waktu 5 detik lah untuk diam. Tok. Ya. Diam gitu. Ya, karena ini ponsel. Ya kan? Ini tergabung dengan aplikasi lain kameranya. Jadi istilahnya kameranya gambarnya belum sempat direkam, teman-teman udah deh cabut aja gitu. Foto cerek. Nah, itu jangan. Jadi style di 50 megapiksel, terus 3:4, terus ketika foto jangan langsung diangkat, foto dulu. Tunggu 5 detik lah. Nah, objeknya. Gitu ya. Dapat lah 5 detik. Ya kitanya jangan kabur, biarin aja dia kabur. Nah, gitu. Ya. Karena itu ngerekam pertama tuh. Ya. Terus kalau kamera flagship itu nanti sama AI dibenerin yang kabur itu. Nah, kamera flagship ya. Tenang, kalau flagship mah aman lah. Ini yang mid trend nih kameranya, HP mid trend. HP yang 32 jutaan gitu kan. Kalau yang sudah ultra, yang flagship aman lah gitu kan. Jadi itu teman-teman ya, gunakan 50 yang tertinggi, terus pakai 3:4, dan kalau foto itu jangan langsung diangkat foto lu. Kasih 3 detik lah, diam dulu gitu. Tuh, itu 3 detik di ruang terbuka. Bagaimana kalau di ruang tertutup? Ya kasih tambah lagi 5 atau 7 detik gitu. Atau diam dulu, atau diam dulu gitu. Ya. Itu. Terus ketika di dalam ruangan, seringkali ketika selesai seminar gitu kan, foto bersama, di function tuh terhalang tembok tuh. Sorry, tiang ya. Ada tiang. Itu bagaimana tuh manipulasinya? Bagaimana biar kena semua? Kita geser. Jadi fotonya nyamping. Ininya agak geser ke sana. Ya teman-teman, kalau lihat saya moto kan gitu kan, saya nggak di tengah tuh. Di tengah terhalang tiang tuh. Jadi mungkin saya agak pinggir.
geseran dikit, geser gitu. Jadi tiangnya nggak kena dari samping. Sama seperti yang foto saya kirim di grup tuh, kenapa saya dari samping? Karena situ ada tiang bendera gitu. Kalau saya dari depan foto, nanti wajahnya tertutup tiang bendera. Gitu, ya. Itu yang awalnya deh. Jadi jangan keburu nafsu mindahin HP. Foto aja nggak apa-apa, foto, tenang dulu. Foto, tenang dulu. Gitu ya. Oke. Terus kita masuk ke itu ya. Ini sih inti dari yang mau saya sampaikan, bahwa dari fotografi itu ada tiga bagian besar gitu kan. Yang pertama, usahakan teman-teman ketika mau foto, tanya dulu ke orang, nih mau foto apa nih gitu. Foto ini acara ini. Kita langsung berpikir konsep tuh. Oh, berarti jatuhnya dokumenter gitu kan. Atau ada teman, fotoin dong, apaan? Wedding, foto nikahan ya. Oh, berarti kamu, tapi teman-teman sudah mengkonsep untuk foto wedding gitu ya. Secara garis besar, konsep fotografi itu ada 4 dokumenter ya. Itu masuk dalam jurnalistik. Dokumenter itu yang kemarin-kemarin ketika ada acara dari Gramedia atau acara apa yang banyak orang luar yang masuk ke sini, itu masuk dalam foto dokumenter ya. Terus yang kedua ada apa, sosial atau kritik. Nah ini kalau teman-teman outcam gitu kan, lihat sampah, landscape itu berarti fotonya kan, lihat sampah segala macam, itu sosial, termasuk dalam konsep foto sosial atau kritis. Lalu simbolik nih seperti untuk mewakilkan perasaan rapuh ya, fotolah ranting yang sendirian gitu kan, ranting untuk mengasosiasikan keadaan rapuh, atau gersang tanah yang retak di foto gitu. Itu kalau dijual di Shutterstock laku teman-teman. Anak Shutterstock mana nih Shutterstock? Ya. Kalau mau tahu bagaimana cara Shutterstock, tanya Pak Hadi, Pak Hilman, Pak David, Master Shutterstock. Itu jual foto ya. Jadi kita jual foto ke lembaga di internasional ya, di dunia. Ya, ada Getty Image, ada Shutterstock gitu. Ya, itu simbolik. Nah, kalau yang naratif ini adalah foto yang foto-foto wedding, foto family, ya foto keluarga, foto yang bercerita gitu loh. Dari semuanya ini, ketika kita diminta untuk memfoto, kadang kita tanya dulu, nih mau apa nih? Oh, mau dokumentasi doang kok. Oke. Berarti cek lagi nih, berapa tampungan kita tersisa nih gitu kan. Berapa gigabyte tersisa nih. Ya, seminimal itu 24 ya, 25 lah giga. Kalau bisa sih ya 35 sisanya gitu. Ruang kosongnya 35 biar amannya. Ya. Karena kita foto kan simpennya di internal nih, ya. Jadi diusahakan simpennya di internal aja, meskipun eksternal kita SD card kita besar, tapi setiap kemampuan ponsel itu berbeda-beda dalam merekam. Makanya kadang SD card tuh dikasih kode kelas berapa nih? Kelas 10 kah? Kelas 6 kah? Nah, gitu. Jadi nggak tahu nih kok SD card itu yang kecil ini kok dikasih kelas. Apa nih maksudnya kelas 6, kelas 10? Nah, itu maksudnya adalah kecepatan dalam merekam. Jadi ketika foto cepat gitu, dia cepat pula menyimpan. Semakin tinggi kelas, semakin cepat menyimpan. Makanya cari SD card yang kelas 10. Ada tulisannya U terus 10. Nah, artinya itu sudah yang tertinggi lah gitu kan, cepat untuk menyimpannya. Itu kalau mau beli SD card ya, mereknya terserah lah. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke teknik ya. Teknik nih setting. Teman-teman coba buka kameranya, ada nggak yang garis grid ini, yang garis 4 gini nih, garis bidang ada ya. Itu diusahakan dimunculin aja gitu. Karena ini panduan bagi kita nih, grid line ini. Ya, garis 3. Nah, ini maksudnya adalah objek grid.
dimunculin aja itu, nggak pengaruh kok terhadap gambar. Itu grid ya. Nggak, maksudnya nggak muncul grid ini di gambar, nggak. Jadi cuma panduan aja ya. Grid itu dimunculin. Terus oke. Ketika grid dimunculin, ini fungsinya buat apa, Pak Jul? Ini foto nih. Jadi trik kamera ketika muncul seperti ini, dan teman-teman dalam memotret, ini potret ya, ini landscape ya, kita bilang gitu ya. Nah, ketika dalam potret, ketika memotret landscape, kita pakai grid ini, jangan taruh objek di pinggir sini kalau kita menghadap sana. Jadi kayak ngadep tembok gitu. Jadi taruhlah di grid yang paling belakang gitu. Biarkan white space, ruang kosong yang ada tersisa gitu loh. Ya, jadi gambarnya nanti enak. Ketika foto horizontal seperti ini, letakkan objeknya di pinggir sebelah sini. Gitu ya. Iya, situ gariannya kosong, white space. Itu nanti bisa untuk judul, dipakai untuk keperluan-keperluan itu, narasi, tulisan-tulisan gitu. Dan ketika dia menghadap sana atau menghadap sini, nggak apa-apa. Jadi tidak selamanya foto itu di tengah, maksudnya gitu ya. Tidak selamanya foto di tengah, boleh di kiri, boleh di kanan. Tapi ketika meletakkan di kiri dan menghadap ke sana, berarti ruang sananya harus lebih kosong. Sama pula ketika kita meletakkan objeknya di sebelah kanan, maka ruang sebelahnya juga harus lebih kosong. Gitu sih. Ya, itu grid. Lalu pixel tadi udah ya. Ya. Meskipun dalam promosi ini 120-an pixel nih gitu, tapi defaultnya bawaan pabriknya tuh kadang 12 megapiksel atau 13 megapiksel gitu. Makanya ketika difoto pecah tuh, perbesar gitu. Nah, jadi makanya kita setting, kita ubah ke 50 asli bawaannya. Tuh, kalau merek-merek HP yang lain sih biasanya dikasih tuh kan, mau pakai yang 12 megapiksel atau yang 50 atau yang 128 megapiksel gitu. Jadi carilah yang tertinggi. Tapi konsekuensinya tadi jangan buru-buru ngotonya, ya, karena itu besar kan. Nah, akibatnya ketika kita pakai pixel yang tertinggi, maka megabyte-nya juga besar, bisa sampai 9 megabyte, dan itu makan tempat tuh, makan memori kita. Gitu. Itu konsekuensinya ya. Konsekuensi ketika kita pakai pixel tertinggi, konsekuensinya adalah makan nggak pecah gitu kan. Tuh. Mode banyak ya, dikasih mode di kamera kan, ada malam, ada apa lagi itu, panorama, ada pro, gitu. Sebaiknya sih teman-teman pakai yang pro. Tapi ini ada pelatihannya tersendiri. Gabung ke Rana Fragma. Gabung ke mana? Oke, ke kebugaran fotografi. Kebugaran fotografi bugar. Oke, yang kedua elemen. Teman-teman, sebuah foto itu, sebuah gambar itu bagus bila terdiri dari garis, bentuk, pola, dan tekstur. Ini sekolah alam sudah mewakili semua nih. Tanpa kita sadari ada garis di sini kan, api. Ya. Terus ada bentuk dari garis, satu, garisnya ada 4, jadi bentuk. Bentuknya ada 2, jadi pola yang sama. Pola sama nih. Ya kan? Ini satu garis awalnya. Terus karena ada 2, jadi semi elips ya. Itu semi elips. Terus karena sama, maka menjadi pola. Dengan terus terbuat dari batu, tekstur, tuh, ya, tekstur kasar, tekstur halus, gitu. Jadi tempat kita ini sudah mewakili semua elemen yang ada di sebuah gambar, sebuah foto, itu loh. Jadi katanya foto yang bagus itu terdiri dari 4 elemen itu: tekstur, garis, pola, dan bentuk, gitu loh. Boleh sih hanya 3 aja, misalnya tanpa tekstur boleh, bisa. Tapi hampir semua benda kan pasti bertekstur kan, kasar, halus gitu ya. Tuh. Itu. Lalu sudut. Nah, teman-teman, masih banyak yang kita pakai
foto tuh eye level, jadi sejurusan mata ya, foto gitu kan, foto-foto gitu. Nah sebenarnya kita dikasih teknik nih, sudut pengambilan angle gambar itu ada yang bird eyes, pandangan burung dari atas gitu. Biasanya kalau vlogger tuh foto makanan tuh dari atas ya kan, gitu ya. Terus ada height dari tinggi, low bawah, frog ada yang dari bawah ke atas, bahkan ada yang worm seperti pandangan cacing, jadi nempel lensanya di tanah gitu. Nah itu saya praktekkan ke eskul fotografi, yang anak pada demen tuh, jadi seperti hutan hijau, padahal itu adalah lapangan futsal gitu loh. Ketika kita naruh worm eyes, coba kamu begini fotonya, nah tuh rumput-rumputnya tuh muncul gitu seperti seperti hutan hijau gitu, padahal itu adalah rumput futsal gitu ya. Itu sih sudut, jadi nggak selamanya mengambil tuh eye level, boleh agak rendah ya. Ini maksudnya adalah orang yang pendek kelihatan tinggi gitu. kalau kalau low kan seperti ini ya, orang yang tinggi gitu, kucuking, kelihatan jadi agak lebih apa ya, seni lah gitu ya. Itu angle ya. Lalu komposisi. Nah ini close up ya, close up itu adalah dari kepala hingga sini leher ya, close up. Jadi kita boleh foto orang dari kepala sampai leher. Lalu middle up dari kepala sampai batas perut ya. Lalu long shoot berarti dari kepala sampai bawah. Ada lagi extra long shoot berarti orang dengan lingkungan sekitar. Nah, ini kenapa diperhatikan untuk menghindari amputasi, teman-teman. Ya, ada gambar bagus, cuma tangannya kepotong. Gitu. Ada gambar orang aja berbaris, kepalanya kepotong setengah gitu. Itu amputasi, itu apa ya? Iya, jatuh nilainya. Dan itu, aduh, berat banget gitu kan. Ketika kalau foto wedding gitu, kita komplain, masa harus ada nikahan lagi kan? Berat gitu ya. Jadi hindari amputasi. Jadi lebih baik boleh ambil close up ya, itu, atau middle up dari sampai perut, atau full sekalian dengan backgroundnya gitu ya. Jangan setengah-setengah. Amputasi namanya. Sian kalau foto amputasi orangnya ya. Ya, DOV tadi yang grid itu ya. Lalu golden hours itu adalah waktu, teman-teman ya. Waktu yang tepat untuk foto di luar tuh jam berapa sih gitu. Ya. Nah, kita menghindari foto di luar itu pada pukul tepat di bawah matahari itu mulai jam 10 sampai jam 2. Kenapa? Karena bayangan matahari itu menghitamkan wajah. Ya, coba kalau teman-teman foto ada anak-anak jam di atas jam 9 lah, jam 10 di lapangan futsal, itu nanti wajahnya akan hitam, warnanya nggak enak gitu lah gitu. Jadi dikasih yang namanya golden hours dari jam 5 subuh sampai jam 7 pagi, atau dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Itu waktu yang ya baik lah ya, natural gitu lah untuk foto. Bisa sih siang, cuma dibantu oleh reflektor atau flash, tapi hasilnya flat, orang bilang flat biasa aja gitu loh, nggak ada seninya. Tapi kalau teman-teman foto mulai dari jam 5 subuh tuh enak tuh. Kalau nanti outcamnya di gunung, teman-teman yang pergi ke gunung, mulailah foto dari jam 5 tuh udah bangun. Tuh foto. Ada foto saya kan ya di Kabayan itu, Pak Dede itu modelnya. Itu jam 5 subuh. Oke. Black and white. Nah, ini monokrom. Bagi teman-teman yang mohon maaf punya HP-nya, ya HP kamera saya udah burik gitu kan. Udah burik. Jadikan aja black and white atau monokrom. Hitam putih atau ya coklat aja vintage gitu kan. Atau merah aja gitu loh, atau kuning senja, warna-warna senja gitu.
Jadi jangan langsung down ketika ya HP saya burik nih gitu. Tetap bisa teman-teman untuk pakai, untuk digunakan gitu kan. Salah satunya itu, asal jangan amputasi kalau foto orang. Sebagus apapun HP, ponsel teman-teman, tapi kalau fotonya amputasi, udah selesai dah. Gitu loh. Jadi jangan berkecil hati ya, masih ada black and white dan monokrom. Ya, tuh, atau bisa dibikin siluet. Siluet tahu kan ya? Jadi kita menantang matahari. Matahari di belakang, foto dari situ, nanti gambarnya akan hitam nih. Gitu nih. Ya, itu foto siluet. Lalu tools. Nah, ini ketika HP kita dirasa berkurang gitu ya, kita bisa beli barang-barang nih, dan murah harganya. Kalau mau nanti linknya saya sampaikan deh, guys. Ini ada lensa aspherical namanya, ya. Ada lensa zoom. Ini lensa zoom. Kadang ada yang minjem nih kalau saat assembly nih. Ya, ini lensa zoom. Ini murah, ya. Masalahnya kenapa harus orang Cina yang bikin gitu kan? Plastik semua. Yang ini cuma lensa kecil ini hanya 25 sampai 30 ribu teman-teman. Waduh, saya jadi seperti dagang enggak ya? Ya, ini namanya lensa aspherical. Tapi hasilnya juga nggak mengecewakan. Lensa kecil gini. Ya. Ini di marketplace cuma 25.000, 30.000 gitu loh. Ya. Ini untuk menambah kesan wide angle-nya, jadi kesannya luas. Tuh. Tambah lensa ini. Kan bawaannya kan sedikit nih, bawaannya cuma segitu doang nih. Kita tambah dengan lensa ini, jadi hasilnya nanti akan lebih luas. Itulah. Ya. Sama ini Bungki, dan ini bisa untuk penelitian burung Pak Bungki. Ternyata selain bisa untuk ini juga bisa untuk binokular ya kalau dilepas nih bisa untuk lihat burung. Di HP-nya ada ininya, pengkaitnya ya, masih tempel di belakang ya. Itu yang lensa aspherical, jadi tool tambahan ya. Kedua apa tuh, reflektor ya. Saya nggak anti flash, cuma kelihatannya kalau foto pakai flash tuh flat ya. Flat, gambar itu terang, belakangnya gelap gitu kan. Nah, maka saya gunakan ini reflektor. Nah, ya, Pak Cecep, reflektor. Tahu kan sejarahnya? Saya fotoin Pak Cecep tuh prewedding di sini. Pakai reflektor, dibantu sama tim Orange. Ya, banyak yang ya bagus teman-teman. Ya, sekolah alam ini bener deh. Tempatnya ya, Pak Cecep ya. Iya, free of charge lah itu lah. TST lah, atau sama tahu lah gitu kan. Jadi teman-teman kalau mau private gitu, kalau mau foto apa, nggak usah jauh-jauh, di sini aja gitu. Asal bisa ngambil angle-nya aja ya. Nih kita punya elemen nih, banyak garis, ada bentuk, ada pola. Di situ tuh cakep tuh, kayak di Swiss ya, hutan cemara gitu, seakan-akan seperti itu kan. Ya, atau dari kelas berdua tuh cakep tuh kan, di tangga kelas gitu kan kita foto, cakep sama ya. Daripada ke taman mini kan ada biaya casnya, lebih baik gunakan aja ini, nanti minta izin sama operasional. Itu ya teman-teman ya, tools. Lalu aplikasi editing ya, selain kamera kan teman-teman ada yang pakai apa sih, Snapseed ya, itu bisa digunakan ya. Saya pasang dua, jadi ada dua kamera di HP saya. Satu open kamera yang fleksibel, dan satu lagi bawaan dari HP-nya. Ya karena saya melihat wah ada kekurangan nih di HP-nya gitu kan. Makanya saya install lagi di Play Store open kamera, gitu kan.
dia bisa disetting hampir sama seperti kamera profesional. Kalau ada settingannya. Juga untuk video juga bagus ban kamera. Ya, itu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adab ya, adab saya bagi dua tentang kamera dan tentang objek. Perawatan seperti tadi ya. Kalau foto atau kalau video semuanya dimatikan tuh, ganti ke mode pesawat gitu ya. Ketika kita foto pakai HP ya atau video, take video ya dimatiin semua. Selain nggak ada gangguan kan kinerjanya kan ya kan. Nah, sinyal-sinyal WhatsApp masuk kalau video tuh, jadi videonya jadi gitu berisik gitu. Hasilnya itu karena kita nggak mode pesawat. Tuh, terus kedua tadi ya, diusahakan setiap hari harus di restart HP-nya ya. Ada kalau di Samsung sih ada restart otomatis. Saya jam 7 jam pulang dari masjid udah tinggal pakai lagi gitu kan. Jadi restart itu. Tuh, terus diusahakan kalau ngecas jangan sampai 100%. Ya, 98, 95 lah batasnya. Ya. Meskipun promo dari HP bilang full aja boleh, tapi ya saya pribadi gitu, saya nggak percaya itu. Saya tetap menggunakan bahwa ini kan bahannya kan ada yang kadmium, yang ada yang nikel gitu kan. Nah itu diusahakan jangan full. Jadi kalau mau ngecas jangan ditinggal tidur. Ya janganlah. Iya, gembung. Udah gembung buana? Oh, udah ganti 2 kali. Aduh, sayang gitu kan. Ya, karena seperti itu ya. Jadi jangan sampai 100%. 95 lah, 95, 96 lah cabut gitu. Sekali lagi itu tadi ya, perawatan. Jadi di restart HP-nya jangan jangan dicas sampai 100%. Cukup itu. Terus gunakan email yang dari sekolah tuh SCHID karena unlimited tuh. Ya. Tanpa sadar kok ini tiba-tiba HP penuh ya, karena kita semuanya pakai gmail.com gitu kan. Gmail.com tuh cuma dikasih 15 giga, sementara yang Pak Doni ngasih tuh berapa tuh? Unlimited ya Pak Doni, SCH ya. Tuh, SCH itu unlimited, tak terbatas. Jadi ketika pencadangan, ketika foto-foto lama disimpan itu nggak makan memori, cuma kan banyak itunya, ruangnya. Itu sih teman-teman. Dan terakhir mungkin adab terhadap objek ya. Nah, ini tentang etika dan keselamatan. Ya samalah. Ada satu kejadian Kang yang di kebun binatang mana di Cina kan, lagi foto apa tuh harimau terus jatuh. Dia ngambil kamera turun ke kandang harimau, habis. Itu kejadian tahun berapa ya? Ini mengenai adab kesopanan ketika perayaan di Candi Borobudur, Waisak ya. Waisak di Candi Borobudur itu adalah momen internasional. Banyak fotografer dari luar negeri, dari manapun yang profesional pasti datang ke situ untuk meliput, ya kan? Dulu sebelum diperketat Borobudur, ada tuh yang motret sampai naik stupa. Cakep tuh angle-nya memang cakep. Ada biksu ya di bawah, biksu ya, bande ya. Nah, lagi berdoa di bawah dengan jemaatnya gitu kan. Terus ini orang naik dari atas, naik Candi Borobudur, nongkrong di atas stupanya gitu kita mati. Itu ya adab kesopanan. Ya, selain itu tadi amputasi, jangan foto orang dipotong. Terus juga adab dan kesopanan. Seperti itu, teman-teman. Ya, itu yang bisa saya berikan.
Nah, jadi semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.